Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Putrutami, Stambuk F11120044. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi kesehatan keselamatan kerja konstruksi, termasuk kesejahteraan, kecelakaan, dan bahaya resiko di tempat kerja proyek konstruksi. Oke, yang pertama saya akan membacakan pengertian K3. Keselamatan kesehatan kerja konstruksi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang selanjutnya yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang terpisah selama bekerja yang menyebabkan cedera fisik atau mental. Yang ketiga yaitu klasifikasi bahaya di tempat kerja. Klasifikasi kerja yaitu menurut jenisnya, menurut penyebabnya, menurut sifat luka, menurut letak kelainan, menurut efek yang ditimbulkan. Yang pertama, menurut jenisnya. Menurut jenisnya ada terjatuh, tertimpa benda, tertumbuk atau terkena benda, terjepit oleh benda, gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, kontak, dan bahan berbahaya radiasi. Selanjutnya, menurut penyebab. Kecelakaan karena mesin, misalnya mesin pengelola kayu, logam, pertanian, pertambangan. Kecelakaan karena alat angkut, misalnya mesin pengangkat alat angkut menggunakan rel. Kecelakaan menurut material, bahan, dan radiasi, misalnya bahan peledak, debu, dan zat kimia. Kecelakaan karena lingkungan kerja yang tidak aman, kecelakaan karena hewan, kecelakaan akibat peralatan kerja, misalnya bencana, berketanan, instalasi listrik, dan tangga berjalan. Kemudian menurut sifat luka. Menurut sifat luka ada beberapa jenis, yaitu patah tulang, dislokasi, regang otot, memar, amputasi, luka di permukaan, gegar dan remuk, luka bakar, keracunan mendadak, akibat cuaca, mati lemas, pengaruh arus listrik, dan radiasi. Kemudian menurut letak kelainan. Menurut letak kelainan ada beberapa titik luka, yaitu kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah, dan kelainan di tempat umum lainnya. Menurut efek yang ditimbulkan yaitu nermis. Nermis adalah insiden yang tidak menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja atau kefatalan. Kemudian eksiden. Eksiden kejadian yang menimbulkan kerugian, kematian, luka, dan kerusakan alat. Ketiga, accident, yaitu kejadian yang diinginkan yang bisa menimbulkan atau tidak menimbulkan kerugian. Kemudian ada klasifikasi bahaya di tempat kerja. Yang pertama yaitu kategori A. Kategori A adalah bahaya yang menyebabkan resiko dan dampak pada kesehatan. Kategori B, bahaya yang menimbulkan resiko pada keselamatan. Kategori C, bahaya yang muncul karena diabaikan fasilitas yang tidak memadai di tempat kerja. Dan kategori D, yaitu bahaya yang mengancam kesejahteraan diri, martabat, mental pekerja, misal pelecehan dan bahaya narkoba. Potensi bahaya kategori B, yaitu keselamatan kerja yang berkaitan dengan alat-alat listrik, kebakaran, keselamatan kerja pada pesawat, peralatan mesin produksi, pemeliharaan tempat kerja termasuk kebersihan dan kenyamanan. Potensi bahaya A, tadi B duluan guys. Pengertiannya yaitu potensi bahaya yang menyebabkan resiko dan dampak pada kesehatan kerja para pegawai. Penyebabnya yaitu faktor kimia. Bahan kimia yang memiliki sifat beracun dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh. Kemudian faktor biologi. Faktor biologi yaitu gangguan kesehatan karena virus, bakteri, dan binatang. Contohnya jamur kuku pada pekerja yang tempat kerjanya lembab dan basah. Kemudian faktor fisik. Faktor fisik yaitu kebisingan, penerangan, getaran, iklim alam, gelombang mikro. Contohnya, apabila penerangan kurang, para pekerja terpaksa membungkuk dan memfokuskan penglihatan mereka sehingga menyebabkan masalah punggung. Faktor ergonomi dan pengaturan kerja, yaitu penyusunan ruang kerja,
dan tempat duduk diatur sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi kesehatan, keselamatan kerja. Potensi bahaya kategori B. Pengertiannya kategori B yaitu resiko bahaya yang termasuk dalam kategori menimbulkan resiko langsung pada keselamatan. Bentuk kategori B yaitu terserang, kebakaran, keselamatan kerja, dan pemeliharaan tempat kerja. Potensi bahaya kategori C yaitu resiko terhadap kesehatan pekerja karena diabaikan fasilitas yang memadai di tempat kerja seperti air minum, toilet, kantin, dan tempat istirahat. Apabila fasilitas tersebut tetap diabaikan, maka kesehatan pekerja akan terganggu sehingga mempengaruhi produktivitas pekerja. Bentuk bahaya kategori C yaitu seorang pekerja pingsan karena dehidrasi disebabkan kurangnya penyegaran udara dan air minum. Fasilitas yang harus ada untuk menunjang pekerja yaitu air minum, toilet. Toiletnya itu seperti terpisah toilet laki-laki dan perempuan, dan fasilitas mencuci sehingga terjaga kebersihan tubuh para pekerja. Kantin dan ruang makan, alat ke3K, dan fasilitas tambahan. Yang terakhir yaitu potensi bahaya kategori D. Bahaya kategori D yaitu bahaya dan resiko yang dikategorikan dalam bentuk mengancam keselamatan fisik termasuk melindungi kesejahteraan diri, martabat, dan mental pekerja. Jika perusahaan ingin memaksimalkan produktivitas, maka perlu menciptakan tempat kerja di mana pekerja merasa aman dan dihormati. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke semuanya, stay safe and stay healthy. I love you. Assalamualaikum.